Jadi kalau Habib nggak datang ke Indonesia itu masih nyembah batu. Nih gue bilangin ya Blok ya, gue ngomong sama dia Blok aja lah, nggak pantas di ini. Dulu agama Buddha nih masuk ke Indonesia, itu langsung jadi tuh yang namanya Candi Borobudur. Nah, lu cerita kalau kagak ada bangsa lu, kalau kagak ada enjit-enjit lu, orang Indonesia tuh nyembah batu. Lu datanya dari mana, Nyet? Lu datanya dari mana, Nyuk? Itu kalau bukan ngarang-ngarang doang, tolol banget. Kagak ada tuh Indonesia tuh yang nyembah batu, nggak ada. Di Bali tuh, kenapa tuh pohon-pohon itu tuh disarungin pakai itu apa segala macam? Itu sebagai tanda terima kasih tuh. Orang-orang di Bali tuh ya, bawa pohon itu tuh mensuplai buah, mensuplai kayu, mensuplai oksigen. Dia itu tanda terima kasih tuh. Ternyata tuh pohon gitu, kita tuh butuh sama pohon. Pohon itu tuh nggak butuh sama kita. Itu ke situ tolol, bukan nyembah pohon, bukan. Gregetan gue sama otak gobloknya ini. Gitu loh. Jadi status Mas Rakian Arya Ningrat ini keren nih. Jadi kalau orang Indonesia tuh yang matematikanya cerdas, yang pintar matematika, pernah belajar statistik, pernah belajar tuh yang namanya modus, min, median, standar deviasi dan yang lain sebagainya gitu. Angka yang paling banyak muncul, rata-rata, terus angka tengah apa segala macam gitu. Kalau yang pernah kuliah ya pasti ngerti nih, pasti ngerti, yakin gue pasti ngerti gitu. Nah kalau udah ngerti, kasih ngerti ke temen-temennya, kasih ngerti ke muhibin-muhibinnya apa itu yang namanya angka gitu. Ini keren nih status nih. Keluarga Sultan Brunei keturunan ke-44, sama kayak keluarga itu ya dari Presiden Jordania tuh ya. Ali Habib seperti Habib HRS mengaku keturunan 38. Udah dibahas kan tuh ya, dari keturunan ke-38, terus perhitungannya yang ngaco, anaknya anaknya ngeberocotin bapaknya, terus ada bapaknya udah mati 4 tahun, tiba-tiba emaknya hamil lagi kemudian gitu, anaknya baru lahir 4 tahun kemudian. Pokoknya lucu-lucu deh silsilannya dia tuh ya, yang di itu tuh ya. Boa-boa jalma baheula nu hirup di tahun 1800 Masehi. Duh karunya para muhibin geus ditipu ku para Habib gitu. Nah ini ada itunya. Terus balasannya gini. Saya keturunan ke-44 melalui jalur kerajaan Brunei, terus jalur ke Sayyidina Hasan. Kok Habaib di Indonesia ngaku keturunan ke-38 dan ke-39. Padahal keturunan ke-38 dan ke-39 itu hidupnya di akhir abad ke-18 gitu. Jadi sekitar 1700-an lah ya. Sudah jelas lah dari sini Balawi itu pendusta. 44 dikurang 38 ya. Asal enggak 44 dikurang 39 itu tuh menghasilkan angka tuh kalau enggak 6 5 lah, taruhlah 6 ya, 6. Kalau dari statistik dia tuh ya, per generasi itu tuh baru punya anak tuh sekitar 40 tahun, bahkan ada yang 60 tahun baru punya anak. Itu kalau 6 dikali 4 itu sama dengan 240 tahun. Kalau 5 dikali 4 itu 200 tahun gitu loh. 200 tahun. Jadi gini, masa ada sih ya orang nih ya sama-sama hidup satu zaman tapi selisih umurnya itu tuh 200 tahun. Nah itu di situ tuh mikir. Nah makanya dari itu jadi emang nih nasab ini nih dari urusan statistik aja tuh udah dibilangin tuh ngaco gitu loh, udah kagak bener, udah nggak masuk di akal sehat gitu. Satu. Terus kedua, dia tuh ngomong Habib itu dari Yaman tuh datang ke Indonesia itu tuh kalau dia kagak datang kita itu masih nyembah batu. Cuma videonya nggak mau gue up lah di channel gue, entar takutnya kayak kemarin lagi tuh gue nge-up itu tuh kena dolar merah gue, kena domer gitu. Jadi kayak gitu tuh lagi rame tuh sekarang tuh. Jadi kalau Habib nggak datang ke Indonesia itu tuh Indonesia itu masih nyembah batu. Nih gue bilangin ya Blok ya, gue ngomong sama dia Blok aja lah, nggak pantas di ini. Dulu agama Buddha nih
masuk ke Indonesia, itu langsung jadi tuh yang namanya Candi Borobudur. Saking apa tuh? Saking orang Indonesia itu tingkat spiritualisnya tuh tinggi banget tuh. Daya spiritualitasnya tuh tinggi banget tuh. Daya spiritualitas, imajinasinya, rasanya, otaknya tuh udah canggih banget tuh. Orang Hindu masuk ke Indonesia tuh jadi tuh yang namanya tuh Candi Prambanan. Orang Kristen masuk ke Indonesia tuh jadi tuh gereja katedral. Deket-deketan sama Masjid Istiqlal. Ada tuh di Manado tuh patung Yesus tuh paling besar tuh, apa segala macam. Terus di mana-mana tuh ada yang namanya tuh Goa Maria, tempat orang-orang masuk ke Indonesia tuh langsung tuh. Orang Indonesia tuh mayoritas agamanya Islam karena masuk akal, masuk kerasa gitu loh. Dan banyak masjid-masjid apa segala macam tuh dibangun sama orang Indonesia tuh, tapi nggak ninggalin budayanya gitu loh. Nah, lu cerita kalau kagak ada bangsa lu, kalau kagak ada enjit lu, orang Indonesia tuh nyembah batu. Lu datanya dari mana, Nyet? Lu datanya dari mana, Nyuk? Itu kalau bukan ngarang-ngarang doang, tolol banget. Kagak ada tuh Indonesia tuh yang nyembah batu, nggak ada. Di Bali tuh, kenapa tuh pohon-pohon itu tuh disarungin pakai itu segala macam? Itu sebagai tanda terima kasih tuh. Orang-orang di Bali tuh bahwa pohon itu tuh mensuplai buah, mensuplai kayu, mensuplai oksigen. Dia itu tanda terima kasih tuh. Ternyata tuh pohon gitu, kita tuh butuh sama pohon. Pohon itu tuh nggak butuh sama kita. Itu ke situ tolol, bukan nyembah pohon, bukan. Gelegetan gue sama otak gobloknya ini gitu loh. Jadi sekarang ini tuh pengen dihancurin tuh budaya Indonesia tuh yang dari dulu tuh yang udah tinggi tuh dibilang tuh lebih rendah dari budaya beruk-beruk Yaman ini gitu. Kalau kata Gus Puat itu beruk-beruk Yaman. Sekarang gini, kita ini udah jadi manusia, masa kita pengen didoktrin sama monyet gitu. Jadi ya yang namanya monyet kita anggap monyet gitu. Lo ngomong apa aja lu monyet sekarang gitu. Lo ngomong apa aja tuh nipu, kang tipu, kang bohong, selesai gitu loh. Sekarang ya udah deh, maksud gue jadi entar jadi emosi, entar gue bener kata dia lagi mati stroke lagi. Janganlah, entar gue nggak bisa ngebacotin lagi. Ya udah gitu ya dari gue Bang Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.